di tahap perencanaan ini, KPU RI telah mengajukan anggaran kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Hari ini podcast perdana kita KPU Kabupaten Situbondo yang dinamakan dengan Kadekes. Tepuk tangan dong teman-teman untuk podcast perdana kita. Dalam kesempatan hari ini, teman berbincang kita atau ngobrol-ngobrol santai bersama kita yaitu Ketua KPU Kabupaten Situbondo selaku Divisi KUL Keuangan Umum dan Logistik. Selamat pagi Pak Marwoto. Pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini Pak Marwoto? Alhamdulillah luar biasa untuk menyambut tahapan yang sangat luar biasa. Dan ini podcast pertama kita. Mungkin Pak Marwoto mau salam kepada teman pemilih, mau menyapa? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Salam cerdas untuk kita semua. Salam di mana pemilih berada. Pada hari ini kita akan berbicara panjang tentang tahapan. Nah, kesempatan kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tahapan ini bisa kita ketahui dari awal hingga akhir. Begitu salamnya, Pak Sofi. Openingnya sangat lengkap dari Pak Marwoto juga untuk salam pemilih. Dan pertama, banyak yang penasaran Pak Marwoto. Setelah tahapan Pilgub kemarin, yang tahun 2022, apa kesibukan KPU? Banyak yang mengira KPU itu tidak ada kerjaan, tidak ada apa setelah pemilu. Ya, jadi terima kasih Mbak Sofi. Perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di Situbondo dan yang paling penting adalah para pemilih bahwa setelah Pilkada 2020 kemarin ternyata KPU RI mempunyai gawe yang sangat besar sekali untuk menyambut pemilihan dan pemilu serentak di tahun 2024. Jadi kalau bertanya apa yang dilakukan oleh KPU? Sangat banyak sekali. Yang pertama yang dilakukan adalah memberikan laporan-laporan. Karena pemirsa harus tahu bahwa tahapan KPU melakukan kegiatan itu ada 3, Mbak Sofi. Yang pertama itu tahapan perencanaan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah tahapan pelaporan. Nah, pasca Pilkada kemarin, kita itu melaksanakan yang namanya tahap pelaporan. Jadi seluruh kegiatan kita, baik kegiatan maupun anggaran, itu kita laporkan. Jadi itu memakan waktu yang sangat-sangat luar biasa karena berbasis dokumen, berbasis laporan pertanggungjawaban, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh KPU adalah menata personil, menata SDM untuk menyambut pemilihan umum di tahun 2024. Jadi berapa sih kebutuhan lembaga kita ini untuk menyambut pemilu itu? Apakah sarana prasarana kita sudah siap? Nah, ini kita kemarin melakukan stock of name untuk melengkapi prasarana, melengkapi SDM yang kita siapkan. Untuk 2024. Kemudian setelah itu kita melakukan perencanaan kecil sambil lalu menunggu tahapan pemilu itu bergulir. Saya kira itu Pak Sofi. Nah, kemarin 14 Juni 2022 sudah peluncuran tahapan pemilu 2024. Bagaimana tanggapan dan kesiapan KPU Kabupaten Situbondo itu sendiri, Pak? Ya, alhamdulillah. Kemarin kita live bersama pas pada tanggal 14 Juni 2022. Jadi KPU RI melakukan launching tahapan diikuti oleh seluruh provinsi, seluruh KPU kota di Indonesia. Dan alhamdulillah sambutan dari DPR, sambutan dari pemerintah, sambutan dari perwakilan rakyat daerah, sambutan dari seluruh elemen tokoh masyarakat menyambut baik bahwa tahapan yang akan kita lakukan ini adalah tahapan yang besar, pemilu serentak pertama antara pemilu dan pemilihan. Nah, saya menyambut baik, kami sambut dengan semangat, kami sambut dengan motivasi yang luar biasa, dengan harapan
pemilu serentak nanti yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersamaan itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, hasilnya adalah kualitas pemilu semakin baik, baik pemilu maupun pilkadanya, dan masyarakat semakin cerdas untuk melihat, mendengar, dan mengikuti semua alur tahapan yang sudah disiapkan oleh KPU RI. Seperti yang disebutkan Pak Roto barusan, 2024 adalah gawai yang sangat besar. Betul. Karena sangat besar, kesiapan KPU itu bisa dibilang sudah berapa persen dan bagaimana, Pak? Ya. Jadi pertama, di tahap perencanaan ini, KPU RI telah mengajukan anggaran kurang lebih 76 triliun. Angka yang luar biasa, angka yang besar, bahwa nilai demokrasi, perwujudan demokrasi di Indonesia ini lumayan besar. Maka yang harus dilakukan oleh kita ya selaku penyelenggara di tingkat kabupaten adalah dalam tahapan ini, di dalam tahap perencanaan kita harus wait and see dulu sejauh mana PKPU yang akan dikeluarkan oleh KPU RI, kita mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Karena ada beberapa tahapan nanti yang akan berhimpitan. Ketika tahapan pemilu jalan, nanti juga ada tahapan pilkada yang akan jalan. Nah, ini akan berhimpitan dan beririsan. Maka apa yang harus dilakukan kita? Perencanaan harus matang, personil harus matang, sarana prasarana harus lengkap. Kira-kira itu, Mbak Sofi. Perencanaan sudah, keuangan sudah diselesaikan. Jadi tahapan selanjutnya yang dekat-dekat ini apa, Pak? Ya. Nah, kita memasuki tahapan yang kedua, yaitu tahapan pelaksanaan. Jadi tahapan perencanaan itu terkait dengan keuangan, terkait dengan pembuatan peraturan PKPU itu berlangsung kurang lebih 3 bulan. Nanti kita akan masuk di Januari, ini sudah mulai verifikasi. Ya, verifikasi dan pendaftaran partai politik peserta pemilu. Nah, ini yang luar biasa. Nanti ini KPU RI bersama dengan teman-teman partai di tingkat pusat akan melakukan pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh PKPU. Kemudian tugas kita di tingkat daerah adalah nanti melakukan perintah-perintah terkait dengan verifikasi tempat berapa dan lain sebagainya ya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian yang ketiga, setelah itu tahapan yang paling dekat adalah KPU setelah pendaftaran akan melakukan alokasi kursi, ya kebutuhan kursi, kemudian melakukan penataan dapil. Nah, ini dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember sampai dengan Januari. Nah, ini tahapan awal yang insya Allah akan memeras keringat, ya kami selaku penyelenggara maupun kawan-kawan peserta pemilu dan pemilih yang setia juga untuk mengikuti tahapan yang sudah akan bergulir. Berarti perencanaan sudah, tahapan yang akan dihadapi sudah. Berarti untuk selanjutnya harapan Pak Marwoto untuk tahapan ini dan untuk pemilu serentak untuk pegawai KPU Kabupaten Situbondo dan untuk semuanya. Ya, pertama saya berharap kepada seluruh jajaran di KPU Kabupaten Situbondo, termasuk kami di jajaran komisioner, Pak Sekretaris, seluruh Kasubag, kemudian seluruh staf dan tenaga pendukung lainnya. Yang pertama itu sudah harus paham dengan peraturan-peraturan yang ada. Harus paham dengan regulasi-regulasi yang ada. Artinya apa? Agar kita sebagai pelaksana sudah berada di rel yang betul. Ya, jadi tidak melenceng dari aturan yang ada. Kuncinya apa? Kita harus paham dan mengetahui regulasi itu tersebut. Kemudian yang kedua, website kita itu harus selalu on 24 jam. Artinya tahapan itu biar dipahami dan diketahui oleh peserta pemilu dan masyarakat pemilih, ya, sehingga ada konektivitas. Ketika kita bertemu, jawabannya connect, ya, antara penyelenggara dengan masyarakat. Itu harapan kami terkait dengan teman-teman. Jaga kesehatan, ya, atur jadwal dengan baik. Jangan lupa vitaminnya, ya. Nah, nanti kita koordinasikanlah dengan Pak Sekretaris. Kemudian
kita kalau sudah masuk tahapan itu tidak ada tanggal merah, ya, tidak ada hari libur, hari kalender, ya. Jadi masuk terus. Makanya siapkan mental dengan baik, baik jasmani maupun rohani, terutama kawan-kawan, apalagi yang akan melayani peserta pemilu di bagian tekmas, ya. Nah, ini harus sudah siap dengan sudah utuh menyambut tahapan ini dengan penuh semangat. Itu harapan kami terhadap kawan-kawan yang berada di satker kita, Mbak Sofi. Dan sebagai Ketua KPU Kabupaten Situbondo, harapannya secara umum untuk pemilihan serentak 2024. Ya, harapannya kami atau saya pribadi selaku Ketua KPU berharap teman-teman pemilih dan seluruh masyarakat Situbondo untuk mengikuti tahapan dari awal hingga akhir, dari 14 Juni sampai dengan 14 Februari 2024. Artinya, tahapan itu harus kita ketahui secara utuh, bukan hanya yang penting-penting saja. Jadi nanti kalau yang penting-penting saja, ya seperti tadi pertanyaannya, loh, KPU enak ya, enggak ada pekerjaan. Nah, itu adalah sebuah statement yang salah, padahal tahapannya panjang. Dan kalau kita mengikuti tahapan, teman-teman di KPU itu kayaknya kurang tidur, ya, banyak pekerjaan, ya, karena itu sudah tugas negara. Harapan yang kedua, jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang rasional. Jadi tidak ikut angin ke barat, kita ikut ke barat, angin ke timur, kita ikut ke timur. Tetapi lihatlah partai pengusung, lihatlah visi dan misi yang mereka buat, dan harapannya adalah sesuai dengan undang-undang kita, sesuai dengan asas demokrasi kita, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian yang ketiga, pemilu ini kita sambut dengan senyuman. Jangan kita sambut dengan penuh dengan penuh intrik-intrik yang menyesatkan, ya. KPU siap menyambut teman-teman peserta 24 jam dengan senyuman dan berintegritas. Sambutlah pemilu ini dengan enjoy, dengan santai, ya. Tidak perlu konflik, ya. Sambutlah pemilu ini dengan penuh keramah tamahan, ya. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang timur yang mempunyai budaya yang luhur, ya, mari, ya, biasa ini kontestasi, tetapi kontestasi yang baik, yang ramah bagi kita semua. Kemudian yang terakhir harapannya, jangan lupa nanti hadir ke TPS. Ya, harus sukses, tapi tidak hadir ke TPS itu kan nonsense. Jadi kuncinya para pemilih datang ke TPS, pilih calon Anda yang baik, coblos dengan benar, kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemimpinnya itu adalah pemimpin yang amanah, yang pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyat Indonesia secara utuh. Nah, begitu Pak Sofi harapannya. Dikutip dari kalimat Pak Marwoto, jangan sampai lupa ke TPS, jangan golput, dan jangan lupa untuk datang ke TPS lagi. Dan mengenai yang Pak Marwoto barusan sebutkan juga, dalam menyambut pemilihan ini jangan sampai ada trik-intrik yang seperti itu, tapi setelah tahapan itu kadang masih ada, ya seperti itulah Pak. Bagaimana untuk menghadapi yang masih panas dan masalah perbedaan itu untuk melebur setelah pemilu? Perbedaan itu wajar dan biasa. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda itu kita tetap satu. Presiden kita nanti satu, tidak dua, tidak tiga. Maka yang satu itu kita rangkul bersama, kita dorong bersama, kita kritik bersama, agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu tujuan demokrasi yang kita tegakkan di Indonesia. Seperti poinnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda apapun, pada akhirnya kita tetap satu. Sekian Pak untuk podcast hari ini. Untuk terakhir, boleh penutup podcast pertama kita, boleh ditutup dengan pantun dari Pak Marwoto, pantun jenaka nih teman pemilih. Terima kasih ya, mudah-mudahan
podcast kita yang perdana ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, amin. Bisa memberikan informasi yang utuh dan lurus kepada masyarakat. Kalau misalnya ada yang salah, ya biasalah sebagai manusia. Bisa nanti kami di KPU itu 24 jam on time melayani para peserta dan pemilih. Orang Indonesia itu biasanya suka dengan pantun ya. Pantun Jinaka Pak Ya, Roto. perkenankan Mbak Sofi, saya menyampaikan pantun kepada para pemilih ya, khususnya di Situbondo. Pilih wanita yang baik hati. Ya, kayak Mbak Sofi ini ya. Tapi jangan pilih yang jinak-jinak merpati, Mbak Sofi ya. Karena pemilu sebentar lagi. Nah, pilihlah presiden atau pemimpin yang terpuji. Begitu, Mbak Sofi. Terima kasih untuk pantun penutupnya. Sekian buat teman pemilih podcast perdana kita. Untuk selanjutnya mungkin ada saran mau kita bahas topik apa atau mau bincang-bincang santai dengan siapa? Komen di bawah sini. Salam pemilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.